Kristen saya lebih tahu tentang Kristen. Di Kristen memang Allah gelar, tapi arti Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Tapi dalam Kristen Allah dengan Tuhan itu nama gelar saja kan. Tuhan kita kan ada nama. Aduh bang, tak payah ceritakan Kristen lah. Kita cerita pasal Islam di sini. Saya lagi tak berminat bahas Kristen nih. Bukan, saya tanya aja pasal itu. Oh, sudah ada kan Tuhan Yesus. Iya, saya tahu. Tapi, dalam terjemahan LAI saya paham. Jangan ceritakan tuh, saya paham Pak Ci. Bukan, tapi saya paham itu. Islam apa yang nama Tuhan Allah itu? Pak Ci, boleh saya jelaskan tak? Awak salah paham nih. Orang Kristen itu mencomot nama Tuhan umat Islam lalu menyalahpahaminya dengan mengatakan itu gelar. Saya tidak tahu dari mana dasarnya orang Kristen mengatakan Allah yang diplesetkan menjadi Allah, menjadi gelar, itu dapat dari mana? Yang ngajarin siapa Bang Pius? Yang saya makan tanya, dan memakan. Kalau Yesus sebelum lahir, malaikat yang bagi tahu nama. Inilah saya bilang, abang, bentar bang, dari mana abang tahu kalau malaikat itu bukan setan? Karena nama menurut kitab Yesaya untuk anak perempuan ini bukan Yesus, harusnya adalah Immanuel. Kenapa diganti menjadi Yesus? Pertanyaan saya, dari mana anda tahu ini malaikat bukanlah iblis yang mengganti firman Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Doni Rifa, Bang Dalpo, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pius, semangat malam. Pius, Ya. Kristen apa Kristen? Kristen apa Kristen? Oh iya. Pertanyaan macam apa Pius. itu? Halo, selamat malam. Ya, semangat malam Pius. Kristen atau Katolik? Malam, Piu, atau Piu. apa? Ini Kristen sejati. Woi, Kristen mantap. sejati. Apa bedanya bang Kristen sejati dengan Kristen gak sejati bang? Ada bedanya. Tapi kita kamu panjang lebar lah. Saya ada Kamu panjang lebar lah. satu pertanyaan. Ini abang Pius orang mana? Abang Pius orang mana? Sekarang saya nak tanya. Oh, awak nak tanya. Boleh. Allah, Tuhan itu gelar ke apa dong? Mantap. Allah ismul zat wajibal wujud, artinya nama.
Ilah itu gelar. Allah proper name, ilah generic name. Seperti Uni Rifa. Rifa proper name, nah manis itu gelar. Maka ada Rifa manis. Tidak ada yang manis kecuali Rifa di Komal ini. Itu aksioma. Oke, itu yang saya bertanya-tanya. Kalau kita orang Kristen, nama Allah itu semua sudah ada kan? Tuhan Yesus. Ya, saya tahu. Tapi, dalam terjemahan LAI saya paham. Jangan ceritakan tuh, saya paham Pak Ci. Bukan, tapi Saya paham bukan itu. Islam, apa yang nama Tuhan Allah itu? Pak Ci, boleh saya jelaskan tak? Awak salah paham nih. Orang Kristen itu mencomot nama Tuhan umat Islam lalu menyalahpahaminya dengan mengatakan itu gelar. Saya tidak tahu dari mana dasarnya orang Kristen mengatakan Allah yang diplesetkan menjadi Allah, menjadi gelar, itu dapat dari mana? Yang ngajarin siapa, Bang Pius? Nah, itu yang saya tanya. Nah, Tapi tak ada, Bang. Tak ada sama sekali, Bang, pengajaran itu secara akademik ada. Kenapa? Karena kata Allah itu artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. bukan, tapi Allah itu gelar kan? Oh tidak, abang mau ke kampus Cambridge, ke kampus Oxford, pakai kamus Al-Munjid, pakai KBBI, Allah itu di mana-mana nama, Bang, bukan gelar. Karena kalau gelar ilah, Ya, kalau padanannya tapi Allah dan Eluah. kalau dalam Kristen Allah itu Nah, kalau dalam Kristen tak usah gelar. jelaskan lah, saya tahu betul. Tak payah jelaskan Kristen, saya lebih tahu tentang Kristen. Di Kristen memang Allah gelar, tapi Bukan. arti Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Tapi dalam Kristen Allah dengan Tuhan itu nama gelar saja kan. Tuhan kita kan ada nama. Aduh Bang, tak payah ceritakan Kristen lah. Kita cerita pasal Islam di sini. Saya lagi tak berminat bahas Kristen nih. Bukan, saya tanya aja pasal itu. Oh, Sebab iya kan saya sudah sampaikan. sebab nama Allah dalam Kristen tuh yang gelar mungkin di Bang itu. kayaknya di dosennya Bang Palopo. Di Bang Palopo tolong di handle, agak kebingungan saya mungkin. Karena saya kurang minum susu, mungkin agak susah menangkap. Baik. Bang Pius dengan Bang Palopo Baik, silakan. jadi begini Bang Pius, ini sekarang lagi Uniripa lagi ingin ditanya tentang Islam. Jadi kita lagi tak membahas tentang Kristen. Kalau abang mau ganti Tuhan boleh sekarang, tanya dulu Tuhannya Islam seperti apa, kan macam tuh. Jadi kita lagi tak mau bertanya tentang Kristen Tuhannya yang mana, Allah itu apa, tak gitu ya. Jadi begitu kira-kira Pius ya. Silakan, mau ganti Tuhan atau bagaimana? Silakan. Betul, ya betul. Tapi saya yang bingung. Tapi Allah yang panggil orang Kristen tuh nama dia ada juga. Tapi dalam Islam nama Allah itu Allah saja. Siapa yang Tuhan nama Allah? Gini Pak Dari Pius, dalam Islam. kenapa? Sabar Pak Pius, kenapa jadi begitu? Karena Itu Tuhan kalian sabar dulu, banyak gitu loh, banyak, jadinya bingung. Iyalah itu Ada yang Allah, ada Bapa, ada Tuhan, ada Adonai, ada Elohino, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jadi pusing kalian. Iya, Ditanya sama siapa nanti pusing ya kan? betul Bang. Betul kan? Itu Betul kan? yang saya tanya. Tapi nama Allah dalam Kristen itu gelar. Tapi dia ada nama Siapa nama Tuhan Abang? Yesus. Kalau dalam perjanjian lama siapa nama Tuhan? Hayawe. Hayawe. Aduh, salah Bang, bukan Hayawe Bang. Maaf ya aku. Saya boleh betulkan tak? Abang salah, boleh saya luruskan? Tapi saya nak ketawa dulu boleh tak? Tapi bukan mengejek, boleh? Boleh. Macam apa lah Tuhan awewe? Tapi Bukan Hayawe Bang. Maaf ya Bang ya, aku ketawa. Bukan tapi Hayawe tak Bang. apalah, tapi Yahwe. tapi yang itu nama Tuhan kita dalam Abang tak boleh Kristen. macam tu Bang, hati-hati Bang, jangan sebut nama bukan. Tuhan sembarang. Abang tobat Bang, astagfirullah Bang, tak boleh sebut nama Tuhan sembarangan. Abang bilang ya Hayawe. Bang, dengar betul-betul. Di agama Kristen, nama Tuhan itu ada beberapa. Tuhan dalam perjanjian lama Nah, itu tidak ya. ada disebut Betul, itu yang Ai saya nak tanya kasih abang tadi. ilmu Bukan, nih. Sekejap, Itu yang saya tanya tadi dalam Sekejap nama- dulu. Ai nak kasih abang ilmu Oke, nih biar oke. abang tak Oke, sesat oke. terus nih.
Abang suka sesat pun tak apalah. Tapi saya nak bantu abang supaya tak sesat macam ni punya Tuhan. Macam mana ni banyak-banyak nama ni. Dalam perjanjian lama tak ada Tuhan yang bernama Yeshua, abangku. Tidak ada. Yang ada itu adalah empat huruf suci tetragrammaton yang diimani oleh orang Yahudi sebagai nama untuk Tuhan mereka, yaitu huruf Yod He Vav He. Tapi mereka tidak sebut nama mereka dengan Yahweh. Karena kata Yahweh itu menurut Ibu Rita Wahyu adalah nama yang diambil dari panggilan Zeus, yaitu Yahweh atau Jupiter. Kemudian menjadi Yahweh, dipadan-padankan. Tidak pernah ada orang Yahudi mengajarkan nama Tuhan Yahweh. Sampai detik ini antara Paul Zhang dan orang Kristen lain pun masih bertentangan tentang nama YHWH ini dipanggil Yahweh kah atau dipanggil Yahwah kah. Sampai sekarang masih berdebat, Bang. Bahkan orang Yahudi tidak pernah menyebutkan nama Tuhan mereka itu, Bang. Nah, maka ini menjadi kerancuan kemudian. Siapakah nama Tuhan di perjanjian lama? Satu pun kalian tidak akan mampu menjawab. Nah, tapi kalau abang tengok dalam kitab perjanjian baru, memang ada orang Kristen percaya kalau kita abang tu memuat Tuhan nama dia Yesus. Tapi kalau abang betul-betul teliti betul, Yeshua bukan Tuhan, tapi dia adalah guru dan utusan. Bahkan Yeshua dalam kitab Anda itu menjelaskan bahwa Tuhan itu dipanggil dengan istilah Father atau Bapa. Nah, jadi kalau awak bercakap nama Tuhan itu Huawei atau Yod He Vav He, itu salah kaprah. Nah, kalau dalam Islam ada istilah nama dan gelar. Dalam Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang memuat nama Tuhan secara eksplisit bersama dengan asma wa sifat. Yaitu hanya Al-Quran. Karena kalau dalam Biblos, nama Tuhan masih ambigu. Kalau dikatakan nama Tuhan Yeshua, nama Tuhan macam nama Bambang aja, Bang, dekat pasaran, Bang. Masa nama Tuhannya nama yang sudah dipakai orang sebelumnya? Bahkan abang tahu tak, ketika Yesus hidup, ada tokoh penjahat yang bernama Yesus juga. Namanya Yesus Barabas. Bagaimana mungkin secara logika? Nama Tuhan macam nama Bambang, nama Joko aja. Coba, sejak zaman Adam sampai zamannya Nabi Muhammad sudah banyak penyembahan berhala. Saya minta secara arkeologi, tolong tunjukkan satu saja makhluk bernama Allah. Tunjukkan satu berhala Allah. Bagaimana mungkin bisa luput kalau bukan karena Allah yang izinkan? Tidak ada namanya yang mulia itu disematkan kepada makhluk. Kalau nama Yesus, mohon maaf, Bang. Abang kalau datang ke Spanyol nama Yesus banyak loh. Nah, inilah bukti asma Allah ini terjaga dari kenistaan disematkan kepada makhluk. Detik ini saya minta karya ilmiah, sejarah dan arkeologi ada yang bisa membuktikan bahwa ada satu entitas dari kalangan makhluk yang disebut dengan Allah. Tunjuk. Kalau L ada. Nah, inilah bukti. Nah, asma Allah itu terjaga. Bahkan kalian orang Kristen pun tidak diizinkan menyebut kata Allah secara sempurna. Kalian tak pernah sebut kata Allah, tahu? Kalian bilangnya apa? Allah. Tidak diizinkan lisan kalian yang, mohon maaf, yang memakan B2, yang tidak pernah beristighfar, tidak pernah berkumur-kumur itu menyebutkan lafaz mulia Allah, padahal mudah kalian menyebutkan itu. Itulah kenapa saya katakan nama Allah ini amazing. Kalau berhala-berhala, Yesus tuh banyak orang yang punya nama Yesus. Orang Spanyol banyak pakai nama Yesus. Di zaman Yesus hidup saja ada penjahat bernama Yeshua Barabas. Tapi ada tidak, mulai dari zaman Adam, arkeologi bertaburan. Ada satu makhluk, entah itu batu, tugu, ataupun patung yang pernah dipanggil Allah. Bahkan patung Lata Mana Uzza itu pun tidak pernah dipanggil Allah. Tapi dituduh bahwa patung itu adalah anak-anak Allah. Maka artinya abangku, nama Allah sebagai Tuhan hanya ada di Al-Quran. Ya, begitu Bang Pius. Silakan bertanya lagi. Oke. Tapi sebelum Yesus lahir dulu, nama dia Yeshua Mesia. Bang, bukan sebelum dia lahir nama dia Yeshua Mashiach. Nama dia sampai sekarang pun Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach itu bahasa Ibraninya, Bang. Diyunanikan oleh orang-orang kemudian menjadi Yesus. Kalau datang ke Padang jadi Yesus, Bang. Oh, Yesus, alamakan. Itu diganti, Bang. Yeshua Isoa Masaha bahasa Aramaik, Yeshua Hamasia bahasa Ibrani, Jesus Christ bahasa Inggris, Yesus Kristus bahasa Indonesia.
Iya betul. Mana lah nama Tuhan diganti-ganti? udah. Diganti-ganti Bingung nama pula Tuhan ini. awak nih. Iya. Abang, kalau nama saya Rifa, tak diganti itu. kalau betul. nama saya Rifa, tak boleh walaupun saya datang ke Spanyol nama saya diganti dengan Ripo, tidak boleh, tetap Rifa. Betul, tapi nama Tapi kelancangan nama umat Yesus Kristen dia, sebab mengganti-ganti dia nama Tuhan. dilahirkan. Tak adalah Yesus, Yeshua Hamashiach, dia bukan orang Yunani, dia itu orang Ibrani. Takutnya nanti kalau datang ke Sunda nama dia menjadi Ecus, nah itu yang takut saya. Ya, tolong Bang, kita kalau diskusi Nah, itu bertanya saja Bang sama saya. Macam Nabi Muhammad itu kan nama dia Ahmad, Sungguh. tapi orang Ahmad, bentar. nah, Ahmad, kenapa dia digelari Ahmad? nah, Karena orangnya belum lahir. Kenapa esensinya yang disebutkan? Terpuji. kalau bukan kalau Bentar dulu. Yesus, bukan Sabar kalau dulu. Yesus, Yesus itu diganti. bukan. Ini beda Kalau nih, Yesus- Ahmad dengan Muhammad itu bukan mengganti. Itu yang saya Makan tanya. dan memakan. Kalau Yesus sebelum lahir, malaikat yang bagi tahu nama. Inilah saya bilang, Abang, bentar Bang, dari mana Abang tahu kalau malaikat itu bukan setan? Karena nama menurut kitab Yesaya untuk anak perempuan ini bukan Yesus, harusnya adalah Immanuel. Kenapa diganti menjadi Yesus? Pertanyaan saya, dari mana Anda tahu ini malaikat bukanlah iblis yang mengganti firman Tuhan? Anda tahu dalam kitab Yesaya, nama anak darah itu harus dikasih Immanuel. Kenapa menjadi Yesua? Kenapa diganti? Yang mengganti firman Tuhan iblis atau bukan? Yang suka ganti-ganti firman Tuhan iblis atau bukan? Baca kitab Abang. Anak darah itu akan mengandung dan dia akan diberi nama Immanuel. Dia akan memberi nama anaknya Immanuel. Kenapa kemudian malaikat datang mengganti nama yang Immanuel itu menjadi Yeshua? Pertanyaan saya, malaikat yang datang itu iblis atau malaikat? Kalau dia malaikat, kenapa dia ganti nama anak itu? Dari mana Anda tahu kalau itu malaikat bukan iblis yang menyamar? Karena dalam kitab Korintus bahkan iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Ya, anak darah itu memang Maria. Pertanyaan saya, dalam kitab Yesaya, anak darah itu akan melahirkan anak dan dia akan memberi nama anak itu Immanuel. Tapi kemudian malaikat datang menemui Maria, justru mengganti nama Immanuel yang menjadi nubuatan menjadi nama Yeshua. Dari mana kalian tahu yang datang kepada Maria itu adalah malaikat bukan iblis? Karena ada pergantian nama di situ. Kalau kalian akui, bentar, kita pakai logika ini. Bukan, Nah, saya akan tunjukkan datanya. Saya kasih data dulu, bentar. Berarti malaikat itu Iya, dari mana kamu tahu? Makanya saya bilang dari kalau Alkitab. nih, enggak kita tunjukkan ayatnya ya. Kamu baca Yesaya 7:14. Kamu baca Yesaya 7:14. Saya bacakan ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dia ini huruf besar. Merujuk kepada siapa yang akan diberi nama Immanuel? Itu menurut Al-Quran kan, tapi menurut Alkitab lain. Quran tuh. Kok Al-Quran Ya, itu salah. perjanjian lama? Kok Al-Quran? Saya baca Bible itu. Nah, Anda lihat dalam Matius pasal 1 ya. Anda perhatikan ini ya. Oke. Dan Matius pasal 1 nomor 23 mengutip nubuatan ini. Dalam Matius 1 nomor 23 di situ dijelaskan begini, ya. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Artinya penulis kitab Matius mengutip nubuatan kitab Yesaya tadi bahwa anak darah ini anaknya akan diberi nama Immanuel. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan nih, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh. Lalu dikatakan di atasnya bahwa diberi nama Yesus. Nih, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak ini dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Padahal di dalam nubuatan nama anaknya adalah Immanuel. Tiba-tiba dalam Matius dikatakan nama malaikat berkata namanya Yesus. Ini yang salah siapa? Bentar, yang salah ini nubuatan dalam kitab Yesaya atau malaikat yang kasih nama? Siapa yang salah? Sudah terang-terang. Terang. Masya Allah, luar biasa. Sudah tidak terang itu. Malaikat yang turunkan nama Yesus. Berarti yang salah Yesaya berarti? Ya betul. Oh, Yesaya salah. Oke lah. Yang penting diakui saja sudah. Kalau seandainya sudah ada pengakuan seperti ini, berarti abang ini masih normal akalnya. Artinya dia bisa membedakan mana salah mana benar.
Ya, Nah, betul. jadi kalau Anda sudah mengetahui kitab Yesaya salah, apakah Tapi ini saya- layak tapi dikatakan saya kitab percaya kitab suci? Alkitab tak pernah salah. Hah? Alkitab tak pernah salah. Loh, tadi Anda bilang kitab Yesaya salah, sekarang Anda bilang Alkitab tak pernah salah. Ini baru kontradiksi nih, nggak berfungsi akal nih. Betul lah tadi. Tahu kitab nih. Kita Tak pernah lah baca kau ini. Sabar dulu, sabar Pak Pius. Tambah Alkitab tak Pius. pernah dikurang. Pius. Itu saja. Awak nanya Yang nih, awak betul nanya. cakap dengan Alkitab itu semua yang betul. Dengar dulu. Kamu pernah baca? Sudah pernah baca kitabmu? Oke bang, Hah? kita kan. Oke. Sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Baca Sudah. kan? Apa? Jujur aja, sudah pernah baca? Pernah baca nggak? Pernah ada kitab dekat saya. Gini loh, Bang Palopo itu menanyakan, kan awak bilang kitab saya tak pernah salah. Padahal awak sudah tahu tadi bahwa Yesaya mengatakan anak itu akan bernama Immanuel, tapi malaikat mengganti namanya menjadi Yeshua. Maka Bang Palopo tanya, awak sudah baca belum dari Kejadian sampai Wahyu? Kenapa? Karena ini untuk membuktikan ketika Anda bicara bahwa kitab Anda itu benar, Anda tervalidasi. Betul-betul sudah membacanya. Nih, Kayak kitab. oh jangan berantem dulu suami istri, jangan. Kalian nggak boleh cerai. Bukan, saya nak ambil kitab. Oke, boleh. Oke. Nah, Bang Pius coba fokus ke saya dulu, nanti baru ke Bang Palopo ya. Ada yang mau saya tunjukkan ketika Anda bilang kitab Anda tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Mohon maaf ya Bang. Abang Kalau boleh. tambah kita pun tak boleh juga kalau Ya, tambah. Abang lihat ini Bang. Ini dari lembaga ya. Sabda YLSA, Yayasan Lembaga Sabda YLSA. Ini situs resmi. Di mana di sini Alkitab Sabda ini memuat tafsir para scholar nih. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Ini dalam kitab Katolik pun saya punya fotonya. Ini dikatakan bahwa Anda bilang tidak ada tambahan ya. Anda baca di dalam tafsirnya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Anda bilang tak berubah, tak bertambah. Ini ayat disisipkan ini. Ada tasib dia tuh kak. Nih, Bacakan disisipkan tasib. ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ada tasib dia. Apa tasib nih maksudnya? Buka ayat apa? Nih saya kasih tunjuk kamu kitab Katolik ya. Saya tidak punya kitab Katolik karena harganya mahal. Kalau Ya, Katolik, saya- kalau Katolik jangan bagi dekat kita orang sini. Yaudah, yang Katolik mengkanon lain. Bible orang Protestan atau Katolik? Katolik lain. Ya sudah, yang mengkanon kitab sama. Katolik kenapa informasi dari Katolik kalian tolak? Kan tadi saya sudah janji dengan awak. Saya kan Ini tak ada kaitannya dengan dogma Katolik, Bang. Katolik Ini lain. maksudnya adalah iya, kalau dalam dogma Katolik. saya paham. Kalau Katolik. Tapi dalam ranah Bang, kalau kita bicara sisi ilmiah, kita merujuk kepada siapa yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas tertinggi tentang Biblos, orang Katolik atau Protestan? Katolik nih dia lain. Ya sudah. Nah, ketika orang Katolik mengatakan bahwa ada ayat sisipan, kalian tolak. Tak sama. Bukan. Ya, tak sama. saya tanya, apa alasan Anda bilang kalau Katolik salah? Alasannya apa? Dia orang ambil segitiga tuh kak. Nah, itu Bang, Katolik. abang ini dalam keadaan sadar atau lagi mabuk? Ini saya tak paham. Mana ada mabuk. Minum. Nah, abang ngerti nggak omongan saya dari tadi? Abang ngerti omongan saya dari tadi? Mana tak ngerti. Yaudah, coba ulang omongan saya dari tadi apa coba? Bukan Katolik nih lain. Saya lagi nggak bahas Kemana Katolik. kita mau ikut? Saya lagi nggak bahas Katolik, nggak ada urusan sama Katolik. Saya tanya, abang yang tahu kau nggak baca apa yang itu saya tadi sampaikan? Katolik. Oh bukan, itu LAI. Abang mabuk nih. Udah abang Tak paham abang standby nih. dulu aja ya. Apa? Tak paham abang nih. Tak paham Abang dia kebanyakan nih. makan tua nih. Tak paham nih abang nih. Aku jadi lapar gara-gara abang nih. Paham. Lagi tinggi abang ini. Awak tak Abang panggil paham kita macam mana dibaca 1 Yohanes 5:7 itu kau bilang punya Katolik. Awak tak paham.
Macam mana lah Serius kau lah. ni? Masa nggak Punya serius? Untuk agama serius lah. Tak Punya boleh agama tapi lah main-main ya. main-main nih. Nggak bagus begitu. Belajar dulu lah, Pius. Bukan lah. Baca dulu. Jangan awak nanti salah Tuhan, karena Yesus itu punya Tuhan. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Macam tu. Baca. Baca. Yang penting imani, yang penting Yesus Tuhan. Padahal Yesus itu punya Tuhan. Coba awak baca tu, tak kasih satu. Matius 11:25. Coba buka. Pius. 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 Ya. Ada Bible tak di situ? Ada. Ada, cobalah. Buka tuh. Matius 11:25. Ayat 25, coba. Nah, Cobalah, buka. Bang, aku sambil pesan makan ya Bang Pelupo ya. Siap nih. Matius 5. 11, Matius 11 nomor 25. Matius 11 ayat 25. Baca. Sekejap, saya cari dekat. Lapar adek. Baca. Baca pandai juga Abang Pelupo Baca lah. di bahasa Melayu. Bang Ius nih hari-hari kerja apa? Matius Bang 5 Pius. ayat berapa? Oke, Kita kenalan dulu. sekejap. Matius Iya. 5 ayat berapa tadi? Matius 11 Matius 11. ayat 25. Sekejap. 25. Baca. Matius 11 ayat 5. 25 ayat Matius 25. 25. Ya, baca. Sekejap. Saya pun tak nampak. Pelan-pelan lah, santai 11 lah. ayat 25. 25. Bang Pius. 11 Pius. 25. Sekejap. Pius. Abang orang mana ke? Orang mana ke? Orang mana? Indon. Bali. Baling. Tinggal di mana? Tinggal di Batam. Oh, di Batam. Orang asli Indonesia. Kristen. Kenapa Kristen? Sebab tak percaya dengan Muhammad. Oh, tapi percaya dengan Paulus. Percaya. Kenapa pula percaya Paulus? Sebab Paulus dia yang Baca itu, baca ayat itu baca. Nanti kita buktikan siapa nabi palsu Abang baca dulu itu. Kita nak Coba buka-buka nabi palsu. itu yang saya nyadi dulu saya. Iya, coba baca dulu. Baca dulu lah. Baca dulu. Sekejap. Matius 11. Sudah dapat. Sekejap. Dibaca coba, Pak. Dibaca coba. Matius 11 ayat 25. Coba baca apa tuh? Coba anak abang atau Bang Pelupo nih. Anak Abang Pius ya. Sekejap. Anak Bang Yus. Anak Bang Pius dikarungin dulu aja Bang. Karungin dulu ya. Kalau udah dikarungin bilang ya Bang. Itu bahasa kasih namanya itu. Karungi rohani maksudnya. Aduh agak lain memang nih pasien Bang Pelupo nih agak lain nih. Aduh. Bang Pelupo nih kok bisa sabar menghadapi pasien kayak gini ya. Aku jujur aku butuh obat aku nih. Agak sulit barang sekarang ini. Sulit. Jadi yang ada aja lah. Yang ada aja lah ya. Agak sulit Daripada nggak ya. ada gitu. Daripada nggak ada ya. Daripada nggak goyang ya. Daripada nggak goyang barang itu kan. Daripada indah goyang. Karena pelayanan harus tiap hari. Kita Harus tiap memberitakan hari. Injil. Ya, beritakan ke seluruh makhluk termasuk Seluruh makhluk ini. makhluk. Ya. Pius, coba dibuka mute. Mute coba. Pius. Ya, coba apa di situ? Matius 11 ayat berapa tadi?
25 Matius 11 ayatnya 25. Ya sebelah ayat 25. Nah, ayat jigo kata orang Betawi. Jigo atau jigo 25. Seorang buta. Apa di situ? Apa di situ? Hebat menangkan. Aduh, karungin dulu bang, nanya bang. Iya, dikerasin Mbak bacanya. Adek, sabar adek, papa lagi belajar dek. Ya, awas deh, Papa lagi mau ganti Tuhan. Papa mau ganti Tuhan dek. Apa di situ? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, betul? Betul. Nah, kata siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan langit dan bumi siapa? Tuhan Yesus juga. Macam mana lah? Yang berkata Yesus, aku berkata. Betul. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi? Tuhan Yesus juga. Ya salah. Ya salam. Itu Agak berat. firman dia. Berat ini berat. Bukan berat, betul. Dia firman dia berkata. Firman dia yang berkata. Macam mana lah jadi Yesus yang berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan langit dan bumi siapa? Tuhan Yesus Bukan Bapa. sama. Bapak. Jadi Yesus Bapa. Sama. Iya salah. Bones ini. Macam mana lah Yesus adalah Bapa. Jadi Maria melahirkan Bapa. Pada saat Bunda Maria menyusui anak, berarti yang disusui itu bapak. Waduh. Kan saya tadi sudah cakap. Maria kan sudah bagi tahu yang melahirkan. Tunggulah. Biar kita normal aja dulu otak ini kan. Nama Tuhan Pius siapa? Nama Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anaknya Maria, betul? Betul. Nama Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus juga. Jadi Tuhanku anakku, macam tuh? Bukan macam itu. Sebelum dia jadi manusia, nama dia bukan Tuhan Yesus. Tak nanya sebelum sudah lahir macam itu nak. Jadi siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Yang maksud saya sebelum dia lahir dulu, nama dia Yesua Mesia. Tak nanya Yesua Mesia. Jadi nama Tuhannya Maria Yesus, betul? Betul. Jadi Tuhanku anakku, macam tuh? Betul. Dia tak pernah panggil, dia tak pernah panggil emak ataupun ibu dekat Maria. Oh, jadi dia panggil Tuhanku. Betul. Yes. Macam mana lah otak Papius? Berdosa lah itu anak-anak nanti. Kalau berdosa pun kita tanggung sendiri. Loh, turunkan aja ini Bang Palopo, turunkan aja ini, ilmunya ndak nyampe itu. Iya, jangan dipaksakan, Pak. dia lagi belajar gitu. Jadi saya kasih tahu Maria Tuhannya siapa, katanya anaknya. Macam mana lah Pak Pius nih? Tukang pisang goreng aja 3 diambil, bilang 1 marah. Bang Sim, Ya. izin kasihlah kesempatan abang nih belajar sama Bang Palopo ya. Biarkan aja. Ya coba Bang lah. Palopo ini sudah kebal ya. Iya, aku turun di bawah aja Uni ya. Maksudnya Siap, aku siap. pusing aku mendengar juga ya. Ya, biarkan. Bang Palopo Ya, tuh makasih. Profesor of Doctor of ODGJ dia. Cobalah Pak Pius, dipakailah akal sehat. Macam mana ada orang tua, ada ibu menuhankan punya anak. Macam mana tuh? Jadi ibu menyembah anak, macam itu. Cobalah awak pakai akal gitu kan. Macam adakah tak dosakah Yesus nih? Ya kan bersujud, ibu bersujud kepada anak, macam mana? Akal sehat tuh.
Nah, oke, kasih ayat lagi satu. Ini satu terakhir. Coba dibaca Yohanes 17 ayat 3. Coba, Pius. Ya, Coba Yohanes 17 nomor 3. Coba. Sudah? bacakan Bang. Coba ya, dengarkan ini ayatnya. Ini kata Yesus ya. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dengarkah? Oke. Nah, di sini ayat ini siapa yang Tuhan? Bapa apa Yesus? Itu yang saya tadi cakap Bang. Lah, Yesus ini. hah? Dia firman. Tak nanya firman, Pak Pius. Dengarkan ayat Dia ini sama sekali dengan Bapa. lagi. Dia satu Sekali dengan lagi. Bapa. Dia satu Sekali dengan lagi. Sekali lagi dengarkan Pak Pius. Pakai akal ya, pakai akal. Jangan pakai firman. Dengarkan. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka murid-murid mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Paham tak? Ya, utus itu kan firman. Iya. Tak nanya firman. Satu sama dengan Bapa dia. Macam mana ayat itu? Ayat itu siapa yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Bapa sama Yesus itu satu. Oh, berarti yang disalib Bapa. Ya, betul. Berarti Bapa mati. Betul. Nah, waktu Bapa mati siapa yang jadi Tuhan 3 hari? Itu firman dia sama Roh Kudus. Waktu Tuhan mati, Bapa mati nih 3 hari. Siapa yang jadi Tuhan? Ini kan Yesus mati 3 hari. Dia kan jadi firman. Apalah jadi firman? Roh dia Bicara kan firman lagi. Roh dia lagi di surga. Awak bilang Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Yang disalib Bapa bukan? Sama? Yang disalib Bapa atau bukan? Sama? Ya, macam Bapa. apa kata sama? Sama? Berarti yang Kan disalib satu. Bapa, betul? Betul. Waktu Bapa mati, siapa yang jadi Tuhan? Kan firman dia disalibkan. Tak nanya firman, awak Firman nanya, kan disalibkan. ya kan? Firman dia kan disalibkan. Tak, jangan dulu. Jadi saya nanya nih sama Roh dia awak. dengan Bapa kan dia ada di surga. Oh, berarti ada juga di sorga. Jadi siapa yang di sorga? Roh sama Bapa ya. Nih, kan Bapak mati tadi disalib. Satu, itu semua satu. Yang di sorga siapa? Tuhan juga, Yesus. Ada berapa Tuhan? Itu kan firman dia disalib. Nanya firman. Ya salam. Bukan tak tanya. Yang saya cakap firman dia yang kan disalib. Yang disalib kan Bapa. Betul? Sama. Bapa Tuhan bukan? Sama. Tuhan. Yang di sorga siapa? Sama juga Bapa dia. Siapa? Bapa. Berarti ada 2 Bapa. Mana ada 2 Bapa? Lah, yang disalib siapa? Firman dia. Bapa. Firman dia yang disalib. Bukan Bapa.
Firman ya disalib. Tak nanya firman, aku nanya nih. Ntar tanya Yang nanya ya aku disalib. nanya, Kan yang firman, disalib roh ini dia- siapa? kan roh dia nyata datang di dunia, itu yang disalib. Aduh, tak nyambung nih. Hai. Tak nyambung. Tak awalnya. nyambung ke Gimana Bang Polopo? Gelang biru, gelang ungu atau gelang hitam? Kayaknya gelang-gelang ungu kayak nih. Apa gimana? Oke, Pius, sini sebentar. Jadi Tuhan Pius ini Tuhan yang anak yang saat bersamaan adalah Bapak ya. Betul. Oke, waktu Bunda Maria menyusui anak, Bapak juga ikut ya? Betul. Ya sudah. Itu ya teman-teman ya. Bapak Pius gelang ungu karena memang Tuhannya adalah Tuhan anak plus Bapak. Tidak masalah. Ya mungkin Bang Polopo ini Bang Alon ini mungkin. Ya, Bang Pius di sini aja ya. Nanti Bang Pius Tapi yang ditanya orang Kristen. tapi yang saya Abang jadi nak tanya narasumber aja. tapi yang saya nak tanya tadi Nggak usah, Abang orang hebat. Abang Bukan. jadi narasumber. Abang mewakili Kristen bukan aja di satu sini. satu saja saya nak tanya, boleh? Apa tuh? Tuhan kita kan ada nama, tapi kamu Islam ada nama tak? Itu Ada, saja. Tuhan tapi namanya Allah. Nah, Allah itu kan gelar. Ya menurut kalian. Ah. Sejak kapan nama Allah itu jadi gelar? Ngajarin gelar siapa? Nah, Tuhan kita kan ada nama. Ya udah gini aja. Nah, Intinya itu kamu ya saja yang saya tanya. Nah, udah. Karena tanya Intinya lah. kamu narasumber. Karena tanya bukan. Saya sudah jawab. Kamu tak mau mendengarkan ya sudah. Kamu jadi narasumber ya. Kamu hebat. Banyak orang Kristen yang merasa terwakili sama kamu. Kamu nanti kalau ditanya, kamu adalah orang Kristen yang percaya pada saat anak menyusu, bapak juga menyusu ya. Tidak apa-apa. Bang Pelopo, Bang Pius ini pada saat Tuhan anak mati, Tuhan bapak juga mati ya. Mati. Bukan itu saja yang saya tanya. Loh, enggak apa-apa, biar Belum kami tahu dijawab denominasi itu. kamu. Jadi kamu mewakili agama Kristen, kamu jadi narasumber Bang. Kamu hebat nih. Umat Islam yang mau tanya-tanya Kristen, tanya ke Bang Pius ya. Karena ini Bukan. genom baru Kalau- nih ya. Kalau betul saya nak pindah agama juga. Betul. Jangan pindah Islam, tidak. Sudah, Bukan. udah di Kristen aja. Kamu hebat di Kristen. Itu yang saya karena tanya Bukan itu aku. saja. Jangan. Aku nggak mau ada orang Islam kayak gini. Serius, aku nggak mau. Mohon maaf. Jangan Abang jadi macam Kristen itu. aja. Jangan Eh. macam itu. Janganlah. Kalau nggak aku pindah nanti. Masa aku pindah ke agama lain? Nggak mesti agama dengan abang. Jangan. Ya. Itu yang saya tanya-tanya. Jadi gini, Pius. Oke. Kita dengar abang. dengarkan. Jadi Kristen. Oke. Ya, dengarkan baik-baik. Oke. Dengarkan baik-baik. Pasang hidung baik-baik. Pasang Oke. hidung. Pasang kuping baik-baik ya. Oke, itu. Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Itu nama, gelarnya Tuhan. Paham tak? Nah, kalau di Kristen kalian ambil Allah itu menjadi gelar, namanya Yesus. Terbalik. Padahal di kitab original kamu tak ada tuh Allah, tak ada Theos. Nah, macam tuh. Paham tak? Oke. Paham? Dengar. Paham sampai di sini? Paham? Dengar. Nah, begitu. Apa tadi saya bilang? Paham nggak? Terus. Iya, jadi begitu ya. Jadi Oke. Allah itu nama Tuhannya orang Islam. Akulah Allah, sembahlah aku. Ada di ayat Al-Quran. Nah, kalau Tuhan itu ilah, ya, bukan Allah. Jadi Tuhan, tiada Tuhan yang layak disembah, hanya Allah. Paham tak? Sampai di Oke, situ. Betul. Ya, jadi kapan mau ganti Tuhan? Oke, ya, ini dulu. Teruskan. Oke ya, jadi nyimak aja di sini Pak ya, Pak Pius ya. Mungkin Pak Pius ini sambil belajar lah ya. Oke. Gitu, karena awak nih kalau ku tengok-tengok jarang baca Bible awak nih ya. Oke. Ya, Masih, Bang. jujur, jarang kan? Oke, jujur. Nah, jujur, kita Oke. kasih tepuk tangan ya. Jadi betul begitu Amerika. Jadi kita tidak butuh orang pintar ya.
Kita butuh orang jujur, karena biasanya orang jujur itu langsung mualaf, biasanya Pak Pius, biasanya ya. Oke. Oke, standby dulu, di mute dulu. Alon, halo Alon. Selamat malam. Iya, Kristen apa Kristen? Kristen. Kristen. Iya, silakan Alon. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya, kalau di Islam itu kan tidak ada Bapa ya. Kalau dipanggil Allah, Allah saja. Tapi kalau tidak ada, kan kalau di Kristen itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau di Islam itu tidak ada Allah Bapa. Coba jelaskan. Coba diulang. Coba jelaskan kenapa di Islam itu tidak ada Allah Bapa. Nah, lanjut tuh nih, ini susah pertanyaannya ini nih. Silakan. Mic-nya unik mic-nya. Ya, lanjut tuh nih, mic-nya. Oke. Saya masuk berarti. Bentar Kak. Apa pertanyaannya tadi, Bang Alon? Jadi saya ulang, kenapa di Islam tidak ada Allah Bapa gitu loh. Itu Karena Allah pertanyaannya, kami ya. bukan bapak-bapak. Tidak, Allah kami maksudnya bukan bapak-bapak ya. Lanjut Bang Polopo. Mainkan. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Dari mana Anda ambil Allah itu, sementara di dalam original teks kamu ya, kitab kamu itu nggak ada Allah, nggak ada Allah ya. Nah, cuman masuk ke terjemahan LAI, masuklah Allah di situ. Nah, cuman disandarkan kepada gelar, bukan nama. Nah, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Nah, pertanyaan saya, Alon, Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu gelar ya. Kalau Ya. kita lihat Allah bukan Allah Tuhan. gelar. Tuhan Ya, itu gelar atau bukan? Tuhan bagi orang Kristen itu adalah nama. Oh, Tuhan nama. Nah, ini menarik lagi nih. Tuhan nama. Maksudnya nama tuh nama. Ya, betul. Ini menarik. Kalau di Islam itu nama Allah itu nama, sedangkan gelar Allah itu gelarnya itu Tuhan. Bedanya seperti itu. Oh, jadi dibalik ya. Balik. Kalau Kristen dibalik. Allah itu gelar, Tuhan itu nama. Yes. Ya, siapa nama Tuhanmu? Yeshua Masia. Bukan Pak Alon. Tuhan Kan, Yesus. sabar dulu Pak Alon. Pak Pius. Tadi kan kau bilang Tuhan itu nama. Ya, jadi siapa Iya. nama Tuhanmu? Namanya Yahweh. Kan Tuhan namanya Yahweh. Oh, Kalau namanya Yahweh. Lain lagi nih. Kan Oh, berarti- di apa bahasa aslinya tuh kan Yahweh, tertulisnya seperti itu. Oh, bahasa aslinya nih. Lanjut tuh nih. Boleh nggak saya masuk ini? Karena ini sudah masuk kaidah ilmu nih ya. Cakep. Masuk nih. Diam Alon ya, dengarkan, simak baik-baik. Pius, Alon, simak baik-baik. Silakan Ustazah Tungtung. Ya. Buat Alon, saya hanya beritahu. Kalau kamu mau membantah, bantah pakai antitesis atau data. Saya mengutip dari perkataan Ibu Rita Wayu yang situsnya bernama Sarapan Pagi Biblikal. Dia seorang pengajar bahasa Ibrani. Nah, di sini kita lihat ya. Buat Alon pelan-pelan ya, alon-alon aja ya, alon-alon aja. Ini nama situsnya kamu boleh cross check ini. Apakah punya Kristen atau punya Islam? Namanya Sarapan Pagi Biblikal. Setahu saya dia dimiliki oleh Ibu Rita Wayu nih, diatur sama Ibu Rita Wayu. Di sini tertulis apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Maka kita bahas di sini pernyataan Ibu Rita Wayu bahwa nih Yahweh bukan bahasa Ibrani. Ya, itu dulu poinnya. Yahweh bukan bahasa Ibrani. Maka kemudian ternyata kata Yahweh ini dari mana menurut Ibu Rita Wayu? Nah, di sini kita akan menuju kepada
pernyataan Bu Rita Wayu mengutip Yahweh bukan kata Ibrani. Berdasarkan penelitian Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard meminjam istilah Clemens dari Alexandria kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal sebagai Jahwe. Dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini Genebrardus mengutip Alkitab Samaria yaitu kata Yahweh. Jadi menurut Genebrardus seorang peneliti bahwa kata Yahweh itu dari bahasa nama dari dewa Jupiter. Ya. Dan ini Yahweh nama yang diciptakan. Jadi Yahweh itu bukan nama Tuhannya orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi tidak mengenal kata Yahweh. Karena Yahweh bukan bahasa Ibrani. Itu yang harus Anda pahami dulu. Nah, Kak, boleh Pius diam dulu. Pius jadi kamu di sini orang Pius, kamu jadi narasumber. Kamu kalau ada orang Islam tanya Kristen, kamu yang jawab. Kamu nggak usah tanya-tanya, kamu udah hebat, udah keren. Kamu jadi Kristen aja ya, nggak usah jadi Islam ya. Oke, silakan Alon. Alon, silakan Alon. Pius jadi ini dia dari narasumber guys. Kita kalau orang Kristen mau yang pintar-pintar dan jujur itu kita nggak apa-apa. Kalau dia sudah akui bahwa yang menyusu adalah anak dan juga bapak nggak apa-apa. Kita jadikan narasumber. Saya suka orang jujur. Asal jangan orang membohong. Orang bohong nggak boleh jadi narasumber di sini. Ya, ya Alon. Halo Alon. Gimana Alon? Bang Polopo tolong dibantu dulu, Alonnya mungkin sedang berpikir, merenung, mungkin mau pindah Tuhan, silakan. Alon, Alon. Oke. Ya, silakan. Sebelum lanjut gini, Uni, saya mau nanya dulu ini ya. Alon, ini kan room edukasi ya, room edukasi lintas iman. Apapun jawaban Anda itu kami akan terima karena itu adalah iman Anda ya. Saya mau nanya dulu Alon. Alon, seberapa sering kamu membaca Bible? Sering. Alon, sering. Sering saya baca, ya. Sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah. Oh, kitab Perjanjian Lama ada berapa kitab? Kitab Perjanjian Lama ada 37 kitab. 37. Perjanjian Baru? Oke, nggak apa-apa. Mungkin kamu lupa ya, nggak apa-apa lah ya. Ini cuma ini aja ya, nggak apa-apa. Kita nggak memaksa kamu harus tahu karena kamu kan sering tadi ya, nggak apa-apa. Jadi di sini Alon, kami cuma minta kejujuran. Jadi kamu mau menuhankan siapa itu nggak ada masalah, no problem. Sama Pak Pius tadi, beliau orang jujur, ya kan? Walaupun jarang membaca Bible, dia jujur tadi, ya nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan Alon ya. Butuh kejujuran Alon ya. Kalau berhadapan dengan Uni Ripa sebagai Ustazah Tritung ya malam ini. Silakan. Silakan. Ada yang mau lanjutkan? Iya. Menurut data yang sudah diberikan, Ya. di Alkitab sebenarnya nama Tuhan itu Yahweh, dan memang Yahweh itu tidak gini ya. Bahasa Ibrani itu pertama tidak ada huruf A, I, U, E, O. Itu tidak ada. Makanya ditambahkan dengan nikut namanya. Sama seperti bahasa Arab nggak ada A, I, U, E, U. Cuma ditambahkan dengan harokat. Nah, tidak ada satupun orang Yahudi yang memanggil Tuhan itu dengan kata Yahweh. bukakan yang tadi. Kenapa? Karena memang orang Yahudi tidak mau menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, tapi memang orang Yahudi mengakui 4 huruf suci itu adalah penjewantahan dari untuk Tuhan. Yaitu apa? Bukan Yahweh, tapi Yod He Vav He. Tapi itu bukan nama, bukan namanya Yod He Vav He, itu bukan begitu cara lafaznya. Bagaimana lafaznya? Bukakan data ya tadi. Bukakan data yang tadi, Bang. Oke, sabar ya, Bang. Sekejap saya nasin screenshot. Bukan scrollsen, Bang, screenshot. Iya. Ya.
Ya, ya, ya. Kan, Bukan wayahe ya bang, bukan Jawahe ya, bukan oke, wayahe. oke, sekejap, Ya, sekejap. Saya screenshot. ya screenshot dulu bang. Buka. Nanti saya boleh carikan. Boleh. Ini aja bang judulnya bang. Ini bang. Abang skorosen aja nih. Skorosen aja ini. Sarapan pagi. .org Yahweh. Oke, Skorosen tuh bang. Skorosen. oke, sekejap. Bisa skip. Udah? Oke, thank you. Mantap. Wayahe. Wayahe. Oke. Oke. Ya Bang Pius kan jadi narasumber. Abang kalau ditanya-tanya kalau ada orang Kristen yang salah-salah, Abang luruskan ya. Kalau ada yang bilang Bapak bukan anak, nanti Abang tampol aja. Ya, mereka tuh pengkhianat itu, ya. Abang harus konsisten nih. Kalau memang Abang percaya bahwa Bapak adalah anak adalah Bapak, tolong ajarkan itu orang-orang yang salah kaprah selama ini. Tampol aja. Si Alon nih kamu, Alon, Bapak anak bukan? Mana? Allah. Bapak itu anak bukan? Bukan. Bapak itu anak. Sama, Ah, bukan, anak. bukan. Bang Pius diam dulu. Saya ke Alon. Alon, Bapak Yesus itu Bapak bukan? Yesus bukan Bapa. Hah, Bang Pius, luruskan. Oke, saya luruskan ya, sedikit luruskan. Jadi Bukan Alon yang luruskan, Bang Pius. Dia profesor of doctor di sini. Dia orang pintar ini, ya. Oke, Tadi oke, banyak orang Kristen yang bilang- biar Alon yang dulu. Oh iya udah. Silakan. Mana yang mana yang lurus, mana yang bengkok ini ya? Silakan. oke, di dalam kekristenan kita mengenal Allah dengan sebutan Bapa, Firman sebagai anak, dan Roh sebagai Roh Kudus. Jadi untuk kita mengenal Allah adalah terang, makanya di dalam terang itu ada Firman Allah. Tunggu. Anak adalah terang. Tidak, salah. Anda jangan bulak-balik kata gitu. Jadi Bapa sebagai Allah, ya. Lalu di dalam Bapanya itu ada firman. Hah? Tuh ada perkataan Allah gitu seperti itu. Hah? Kamu tidak mengerti ya, Unirifa? Masalahnya gini. Mungkin Bang Palopo biasanya gampang paham kalau bahasa kawan-kawan. Ya, oke, saya jelaskan ya, saya jelaskan. Bang Palopo bantu dulu Bang. Saya jelaskan. Iya, Jelaskan jadi ya, saya netral di sini ya, saya netral Saya ya. jelaskan ya. Allah Ya, sabar, itu sabar. mempunyai. Sabar Saya dulu, jelaskan. Alon, sabar. Saya jelaskan dulu, saya jelaskan dulu. Iya, sabar, Aduh, sabar dulu, sabar. Dulu, Saya sabar. netral di sini, saya netral. Tolong Sabar dulu, Uniripa. sabar, Sebagai yang sabar. sabar dulu. Saya mau tegur ini Uniripa loh, nggak boleh. Iya, Uniripa, masalahnya kan saya masih menjelaskan. Tuh, Anda Iya, bisa sabar dulu, sabar. Saya mau menegur Uniripa sebagai narasumber. Jangan dibola-balik Uniripa ya. Jangan ini dulu. Ini teguran Maksudnya ya kan buat Uniripa ya. Saya lagi jelaskan. Nanti kalau Anda punya bagian ya silakan begitu. Oh iya, saya moderator loh di sini. Saya ngatur. Maksudnya supaya kita kan ngatur. saling menghargai. Saya masih menjelaskan begitu. Maksudnya begini Alon, supaya jangan diskusi ini masalahnya lancar. kan menjelaskan. Oh iya, udahlah sakarepmu. Silakan dijelaskan, silakan. Oke. Gini ya, teman-teman di TikTok ya. Jangan salah paham. Mestinya Allah di dalam kekristenan itu kita nyebutnya sebagai Bapa karena dia tidak kelihatan. Lalu firman-Nya yang itu kata-kata Allah yang keluar dari Allah. Ya, tidak bisa manusia punya logika tidak bisa sampai kepada Allah itu sendiri. Karena kalau Allah kalau manusia itu mempunyai logika sampai kepada Allah, makanya saya rasa agama itu tidak sempurna. Ya, begini ya, kita tahu Allah itu sebagai Bapa, ya, perkataannya itu sebagai anak yang dikandung oleh Maria, dan Roh Kudus itu Roh Allah, seperti itu. Ya. Jadi Allah yang tadi dikatakan Allah Bapa, Allah kemudian ada apa? Bapaknya bersatu dengan Bapa disebut sebagai anak disebut, itu salah ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa Allah itu mempunyai firman
Allah itu mempunyai roh. Seperti itu. Ya. Sabar Alon, kamu paham nggak apa yang kamu ngomong tadi? Paham? Paham. Uni paham nggak? Berhubung karena kemampuan saya terkuras karena energi yang sudah saya buang berkali-kali ya, jadi saya kayaknya nggak ngerti. Mungkin Bang Palopo bisa. Oh, iya. Jadi begini Alon, kamu bilang tadi bapak bukan anak, betul? Ya, benar. Anak bukan bapak, betul? Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Ya jelas. Iya, anak bukan bapak, bapak bukan anak. Nah, bapak ini siapa? Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah. Bukan Tuhan. Tuhan juga. Tuhan juga. Oke, ini pelan-pelan ya kita urut. Baik. Bang Palopo makan dulu ya, lapar nih. Siap Uni, siap. Tur ya, aku jadi kamu moderator ya. Siap Uni, siap. Makan bismillah. Oke, menurut Alon, bapak ini Tuhan, betul? Betul, bapak itu Tuhan. Oke. Anak ini Tuhan bukan? Anak itu Tuhan, sebab dia berfirman. Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, firman itu kan Tuhan, betul? Iya, firman Tuhan. Oke, Roh Kudus ini Tuhan bukan? Kenapa? Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Siapa yang satu itu? Satu toh. Siapa itu? Dia mempunyai 3 pribadi. Enggak, tunggu dulu. Bapak Iya. Tuhan, Putra Iya, Bapak Tuhan, itu Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Satu. Siapa yang satu itu? Iya. Ya, siapa itu? Satu. Maksudnya gini. Iya, yang satu Di dalam siapa? Allah itu. Iya, Iya. masalahnya gini, saya mau jelaskan di dalam Ya, coba Allah jelaskan. Ya, di dalam Allah itu ada firman, ada rohnya. Jadi satu saja pribadinya Satu itu saja. ada 3. Iya. Oh, jadi waktu Tuhan itu turun ke dunia, tiga-tiganya ada di dunia. Tidak. Katanya satu. Ya satu toh. Yang mana? Firmannya itu yang turun ke dalam dunia, artinya Turun firman ke dalam dunia. Iya. Firmannya Kan yang ya. beda konsep sama Islam kan. Iya, nggak apa-apa. Berarti firmannya turun ke dalam dunia, yaitu Yesus. Iya, sebab Yesus itu dianggap suci oleh kedua agama ini, Islam Iya, dan Kristen. nantilah itu sucinya. Iya. Semua nabi suci, anak bayi juga suci. Tidak, saya tidak. Muhammad itu tidak suci karena memang Iya, nggak apa-apa. begitu. Iya, cuma Yesus saja yang suci, nggak apa-apa Iya, ya. betul. Berarti Yesus itu anak bayi juga nggak suci, nggak apa-apa ya. Iya, Jadi anak-anak yang masih maksudnya bayi, gini. ya nggak apa-apa. Maksudnya segini, semua ciptaan yang dari bawah, misalnya dari kandungan ibunya, ya maksudnya dia lahir dari ayah dan ibu itu kan tidak terkontaminasi, di mana Adam dan Hawa kan sudah jatuh ke dalam dosa seperti itu. Jadi Oh, berarti Maria juga tidak suci. Maria itu dianggap suci karena Gimana? iya, Maria itu dianggap suci loh. Loh, Ya, kan Maria terlahir dari campur bapaknya dan mamanya. dia kan suci, dianggap suci. Dan Islam pun menganggap Maria juga suci. Oh, berarti ada 2 manusia yang suci, Yesus sama mamanya. Ya, Yesus sama mamanya itu suci. Nah, tadi kamu bilang Yesus aja yang suci. Tanpa kesucian Maria tidak bisa mengandung Yesus kan? Oh, tanpa kesucian Maria tidak bisa mengandung Yesus. Ya. Oke, baik. Ya udah. Betul, Oke. Ya, oke, enggak apa-apa. Nah, sekarang begini. Tadi firman kan sudah menjadi Yesus, betul? Betul. Nah, Yesus ini Tuhan, betul? Yesus itu Tuhan, betul. Nah, Tuhan, dia ada di bumi, betul? Betul. Nah, yang di sorga siapa? Yang di sorga itu kan Allah Bapa. Tuhan bukan? Tuhan.
Tuhan. Ada berapa Tuhan? Firmannya diutus toh? Firmannya diutus Iya, ke dunia. firman kan Tuhan Iya, di betul. bawah. Iya, firmannya di bawah, tapi Iya, firmannya Tapi- itu kan Tuhan. firmannya Tuhan. Tuhan yang Tuhan. menjadi manusia. Iya, betul. Tuhan yang menjadi manusia. Ya, berarti ada di bumi, betul? Iya, firmannya Nah, ada di bumi, Bapaknya iya. ada di sorga, betul. Jadi jangan ke firman-firman, karena firman ini sudah menjadi manusia, dan manusia itu adalah Tuhan, betul? Firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu sudah menjadi manusia, dan manusia ini adalah Tuhan, betul? Memang benar. Benar. Oke. Ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di sorga, betul? Betul. Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di sorga. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana Tuhan? Tuhan di bumi atau Tuhan Gini, di sorga? Oke, saya jelaskan ya. Kan Iya. kalian tidak paham ya. Jadi kita ini mempunyai sebenarnya orang Kristen itu menyembah satu Tuhan saja. Iya, jangan dulu. Allah. Jadi gini, Betul, jadi gini, maksudnya Allah. Allah Dengar kan satu dulu, Tuhan kamu saja, dengar yaitu dulu. Allah. Saya ikuti pembicaraan kamu. Lalu? Ada Tuhan di sorga, ada Tuhan di bumi, kan begitu? Benar. Dia benar. Itu benar. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yang Tuhan di bumi apa yang Tuhan di sorga? Firmannya itu diutus ke bumi. Enggak nanya firman, Alon. Memang benar, maksudnya kan. Iya, Satu, saya di kan dalamnya ada 3 pribadi, firmannya dan rohnya. Jadi yang diutus ke bumi itu firmannya, yaitu Yesus ini, begitu. Yesus ini kan Tuhan, betul? Ya, Yesus itu Tuhan. Baik. Saya ikuti aja. Berarti Yesus ini Tuhan yang ada di bumi, betul? Benar. Terus yang Tuhan di sorga siapa? Allah Bapa tuh. Allah Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu. Saya ikut aja, saya ikut satu. Yang mana Ya. ke Tuhan? Yang di bumi atau yang di sorga? Di bumi dan di sorga. Maksudnya firmannya itu turun ke bumi. Nggak nanya firman lagi. Alon, saya ikutin kamu. Yesus itu kan firman Yesus yang itu menjadi manusia. Ya, firman yang Manusia menjadi adalah Tuhan, betul? Jadi firman. Yesus ini Tuhan yang ada di bumi, betul? Betul. Betul. Oke, kita kunci. Yesus ada ya, Tuhan yang ada di bumi. Nah, siapakah Tuhan yang ada di sorga? Allah Bapa. Allah Bapa, ya kan? Jadi yang mana yang kamu sembah? Yang di sorga atau yang di bumi? Saya menyembah Allah, maksudnya Allah di dalam firman-Nya yang Nggak telah nanya dimaksud. firman, Alon. Saya ikuti kamu. Yang mana yang kamu sembah? Yang ada di sorga atau Tuhan yang ada di bumi atau dua-duanya? Gitu loh, silakan. Saya menyembah yang ada di bumi dan di sorga seperti itu. Berarti dua Tuhanmu. Tidak satu saja. Kan ada di bumi, ada di sorga. Gimana? Gini ya, secara logika Anda tidak percaya, tapi Ini secara apa-apa. iman, Ini secara logika. secara iman itu kan memang Iya. benar bahwa Yesus diutus ke, maksudnya firman-Nya diutus ke dunia menjadi manusia. Jadi secara iman kita mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, artinya firman yang turun ke dunia menjadi manusia. Seperti itu. Ya salam. Jadi Iya. maksudnya begini, tidak bisa dijelaskan dengan logika tetapi memakai iman seperti itu. Kamu sudah menjelaskan ada Tuhan di sorga, ada Tuhan di bumi. Kamu sudah menjelaskan. Nah, sekarang saya tanya. Firman-Nya menjadi manusia tuh. Iya, saya nggak permasalahkan itu. Kamu bilang tidak bisa dilogikakan, tapi kamu sudah bisa tahu ada dua Tuhan, ada di sorga, ada di bumi. Nah, yang saya nanya, yang mana yang kamu sembah, yang di bumi atau yang di sorga atau dua-duanya? Itu aja, silakan. Saya menyembah yang ada di bumi dan di surga. Artinya setelah Berarti ada dua. tidak satu.
Kan ada di bumi, di surga, gimana sih? Coba kau mainkan akal sehatmu deh. Ya, ini kita bermain akal sehat. Ada di sorga, ada di bumi. Nah, yang di sorga Tuhan, yaitu Allah Bapa. Yang di bumi adalah Tuhan, karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1. Ya, berarti anak Maria yang namanya Yesus ini juga Tuhan, betul? Iya tuh benar. Iya, Tuhan. Tuhan yang ada di bumi, betul? Betul. Dan Tuhan yang ada di sorga, itu Allah Bapa, betul? Betul Allah Bapa. Saya ulang lagi, kamu jujur sejujur-jujurnya deh. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Yang mana? Yang di sorga atau yang di bumi? Secara logika Tidak tanya logika, Alon. Saya nanya ikutin kamu. Kamu bilang ada di bumi, ada di sorga. Iya, Yang mana yang kamu sembah? Yang ada di bumi atau yang ada di sorga? Atau dua-duanya? Silahkan. kedua-duanya, maksudnya gini. Oke, berarti dua Tuhanmu. Satu. Ih, Kamu maksudnya tidak bisa. ya salam, ya salam. Kenapa? Coba. Ada di bumi, ada di sorga. Itu berbeda atau tidak? Kalau secara logika berbeda. Berbeda. Ya. Kalau secara akal sehat berbeda, ya kan? Kalau akal sehat ada dua. Tapi kalau secara tidak akal sehat ada berapa? Bukan tidak akal sehat ya, beriman. Oh, beriman. Baik. Kalau secara iman, masa orang beragama tidak beriman bagaimana? Iya, nggak apa-apa. Sorry. Ya. Baik. Jadi Tuhanmu satu ya, yaitu Allah. Allah, bukan Yesus ya? Yesus sebagai firman Allah. Ya, berarti Yesus sebagai firman, bukan Yesus sebagai Allah, betul? Yesus sebagai firman Allah, dia adalah Allah juga. Oh, berarti Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, betul? Yesus adalah Allah. Tidak. Yesus adalah firman. Macam mana lah kau ini? Alon. Coba kau pakai akal sehatmu dulu. Oke, Yesus saya itu pakai Allah akal bukan? sehat ya. Oke, Saya pakai pakai akal sehat. Akal Oke, sehat. Yesus Oke, Allah bukan? Yesus Allah, firman Allah. Ya, firman Allah. Firman Allah Ya, adalah Allah, betul? Ya, firman Allah Berarti adalah Allah. Yesus adalah Allah, betul? Ya, Yesus adalah Allah. Oke. Bapa adalah Allah bukan? Iya, Yesus Allah bukan? Bapa Allah bukan? Yesus Allah, Bapa Allah. Ada berapa Allah? Satu. Bagaimana? Iya. Maksudnya dalam pribadi Allah itu kan ada firman Allah, ada Allah dan Allah. Memang betul. Pribadi Allah tuh. Tidak bisa. Kamu Alon, kamu ini melawan akal sehat deh. Jadi hatimu dengan ini pikiranmu ya, dengan mulutmu ini sudah nggak sinkron. Jadi kamu melawan itu. Saya ini ahli loh. Saya ahli dalam membaca pikiran orang. Kamu berbicara ini, adindaku, mulut dan pikiranmu itu sudah tidak sinkron. Karena di satu sisi kamu mempertahankan keimananmu dengan doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini makanya kamu belepotan ya. Coba bicara jujur. Ada berapa Tuhanmu? Satu atau dua atau tiga? Satu. Siapa itu? Yakni Allah, firman dan rohnya. Itu tiga. Ya salam. Oke, standby dulu nggak apa-apa. Ya, kalau kau bilang satu, sewaktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Ini suara siapa? Suara Allah Bapa. Suara Allah Bapa. Terus ada burung merpati. Ini siapa? Roh Allah. Roh Allah. Ada Yesus yang ada di Firman Allah.
Firman Allah yang lagi dibaptis di Sungai Yordan, betul? Iya, betul. Ini terpisah atau tidak? Terpisah karena pribadi Allah tuh. Dia pribadi Allah. Berarti terpisah. Nah, kalau dia sudah terpisah, ada berapa Tuhanmu? Satu. Kan dia sudah terpisah. Pribadi Allah tuh, pribadi. Ini pribadi Allah kan misteri Allah. Jadi Oke, tidak bisa, maksudnya kalau tidak, gitu, logika manusia itu tidak sampai saya kepada kasih kamu Allah. gambar aja deh supaya kamu paham dah. Ya kan, memang kalau nggak pakai gambar memang agak susah kita menjelaskan ya. Tambah dulu ya, ini edukasi ya teman-teman ya. Tunggu ya. Tunggu, mana ini? Aduh. Tunggu ya. Ini ada bebek besar di atas, ada bebek kecil di kiri, ada bebek kecil di kanan. Ada berapa bebek? Ada 3. Secara makhluk hidup itu 3. Makhluk hidup itu 3. Oke. Ada 3 atau ada 1? 3 bebek kan? Kan sama-sama bebek semua. Iya, namanya sama tapi bedanya ya maksudnya dia kan namanya satu tapi ada 3 bebek di situ. Ada 3 bebek. Betul? Ada 3 bebek? Ada. Oke, sekarang kita tarik. Bapa itu Tuhan bukan? Bapak itu Tuhan. Tuhan. Anak ini Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Ya, kamu tidak percaya karena kamu tidak mengimani kan? Oke, nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Yang di atas ini bebek bukan? Iya, bebek. Bebek. Yang di bawah sebelah kiri bebek atau bukan? Bebek. Bebek. Yang sebelah kanan ini yang kecil bebek atau bukan? Bebek. Nah, ada berapa bebek? Di situ ada 3. Itu kan 1. Gimana sih? Paham? Inilah Alon ya. Ya. Enggak, kamu jujur. Jadi inilah konsep Tritunggal, Adinda. Saya tidak usah bawa kamu ke perisai Tritunggal ya, nggak usah. Saya mau beranalogi yang sederhana gitu kan. Ini baru gambar bebek. Ada lagi supaya gampang ya. Jadi memberi pemahaman teman-teman Kristen itu sangat mudah ya. Contoh ini, sabar ya. Kita edukasi ya. Nah ini ada berapa donat? Yang hijau donat, yang coklat donat, yang pink donat. Ada berapa donat? Silakan Alon. Kalau Anda mengukur Kalau Anda mengukur Tuhan dengan 3 seperti ini, Anda tidak akan memahami. Enggak, saya ini Adindaku Ya, betul. supaya Gini, kita mengerti cepat kalau Anda gitu loh. mengukur Tuhan dengan sebuah ciptaan, Anda tidak akan memahami Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya coba membuka cakrawala berpikir. Jadi Iya, kalau macam cakrawala berpikir, ya Tuhan itu kan dia itu tidak terbatas kan, betul? Sudah bisa. Kalian ini Dia tidak sudah terbatas. membatasi Tuhan. Kalian Dan ini manusia sudah tidak bisa sabar membatasi dulu Tuhan. Alon, sabar. Itu salah pemahamanmu. Justru dengan kamu menjadikan Tuhan menjadi manusia, berarti kamu sudah membatasi Tuhan.
Tidak, saya tidak sementara membatasi Tuhan itu tidak Ini, terbatas. saya tidak Dengarkan membatasi dulu, Tuhan. dengarkan dulu, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Saya tidak pernah membatasi Tuhan karena Tuhan Oke. itu Maha Kuasa. Oke, Maha ketika kamu, segalanya. ya, oke, saya ikuti. Kamu Saya- tidak saya- membatasi saya- Tuhan. saya tidak membatasi Tuhan. Oke. Kalau dia mau jadi Ketika, manusia, ya silakan dong. Dia bisa jadi oke, manusia. ketika dia sudah menjadi manusia, dia terbatas atau tidak? Ya, dia terbatas. Nah, berarti kamu yang menjadikan Tuhan itu terbatas. Nah, sementara Tuhan itu tidak boleh terbatas. Ketika dia menjadi Karena manusia, gini. dengarkan dulu, Nah, dengarkan. gini. Inilah kau tidak Dengar dulu, pintar, gini. karena Kalau dengar dulu. Kalau macam dia kan datang sebagai pribadi yang kalau dia datang sebagai pribadi yang luar biasa, maka bumi ini hancur. iya iyalah, ngapain lagi dia turun menjadi kalau dia manusia, udah gini. tahu aneh-aneh kau aja kau. Iya, kalau dia datang sebagai Tuhan yang berkuasa, maka bumi ini hancur. Kalau dia datang sebagai manusia yang lemah, karena di dalam kitab Anda dan kitab saya itu berbeda, karena menurut pemahaman menurut pemahaman Al-Quran itu berbeda sekali dengan pemahaman Alkitab. Jadi kalau macam kenapa Yesus harus datang ke dunia, ya karena dia harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya. Haknya. Artinya dia Macam mana lah kau itu bisa mengukur Tuhan begitu? Emangnya lu siapa? Tuhan itu tidak bisa dibatasi, Alon. Kau bilang Iya, dia Tuhan mau itu datang tidak- kembali mengambil, Ini. dari mana kau tahu itu? Dari mana? Emang kau pernah ngomong sama Tuhan? Aneh-aneh Ini aja dia- kau ini. Dengarkan dulu, dengarkan, kau mute. Saya ajari kau dia tentang tidak, Tuhan. maksudnya dia tidak dibatasi. Kalau dia mau menjadi manusia, Dengarkan dulu. Assalamualaikum Bang Ia. Dengarkan, kau mute. Tuhan itu sedetik pun tidak boleh terbatas. Sedetik pun, karena Tuhan itu tidak terbatas, ya. memang Tuhan itu tidak terbatas. Oke, sepakat. Ketika Sepakat, ada, saya sepakat. sabar dulu. Ketika ada yang terbatas, apakah bisa dikatakan Tuhan? Kalau Yesus, saya percaya dia Tuhan. Enggak, saya nggak nanya Yesus. Ketika ada benda, makhluk atau apapun itu yang terbatas, apakah masih bisa dikatakan Tuhan? Maksudnya kalau ciptaan saya tidak ini. Maksudnya kalau maksudnya disematkan kepada ciptaan untuk, maksudnya gini, kepada orang biasa saya tidak ini. Tapi kalau kepada Yesus, Baik. Waktu Yesus jadi bayi, apakah dia terbatas? dia tidak terbatas. Iya. Karena dia firman Allah. Apa yang dia bisa Dia lakukan firman Allah. waktu firman melulu kau ini? Dia Kita tidak bicara Allah firman. menjadi manusia. Benar kan? Turun metodenya 2 level dulu lah. Aduh, iya makanya saya kasih donat tadi Bang Jer. Ada 3 donat. Warna hijau hakikatnya donat. Warna coklat hakikatnya donat. Warna pink hakikatnya donat. Ada berapa ke donat? Masa dia bilang 3? Bapa hakikatnya Allah, Yesus hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah. Dia bilang 1. Kemana ini? Oh ini Tritung, ceritanya. Tritung. Tritung. Oh Alon, Betul, apa sih? Satu donat. Apa sih menurut Alon Tritunggal itu? Coba deh definisi Tritunggal itu apa sih, konsep Tritunggal itu menurut Alon? Kalau konsep Tritunggal itu 3 di dalam 1. 3 di dalam 1. Ya gini, Allah itu firman, Allah itu seperti Allah, firman dan roh. Oke, berarti salah nggak kalau saya bilang begini, Tritunggal atau Trinitas atau akarnya trias persona una substantia diskresi non separati distingsi non divisi, yang artinya 3 pribadi berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan dalam satu hakikat, betul? Betul. Oke.
Baik, berarti berbeda ya tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya betul. Berbeda. Tidak dapat disatukan tetapi satu hakikatnya, betul? Bapak bukan Iya, satu. roh, roh bukan anak, anak bukan roh, roh bukan bapak, betul ya? Betul. Oh, berarti tidak boleh ya. Tetapi satu hakikatnya. Aku Iya, mau satu. tanya sama kamu, kalau kita sudah sepakat bahwasanya tiga pribadi yang berbeda kan? Nah, saya mau tanya, pada saat peristiwa penyaliban yang tersalibkan dan mati di tiang salib, itu pribadi yang mana? Pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus? Oke, itu yang tersalib itu pribadi putra ya. Oke, baik. Oke, baik. Pinter, pinter, pinter. Berarti pada saat peristiwa penyaliban yang tersalibkan dan mati selama 3 hari adalah pribadi satu, yaitu Putra doang ya. Putra ya. Sisa berapa pribadi? Allah Bapa dan Allah Roh. Oke. Saya tanya sama Anda, pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari? Pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal? Pernahkah Tritunggal tidak menjadi Tritunggal selama 3 hari? Dia tidak menjadi Tritunggal. Iya. Tritunggal kan 3 pribadi, satu hakikat. Maksudnya Ya. gini. Pada Dia- saat dia- peristiwa penyaliban yang tersalibkan, ya, ada pribadi yang mana Anda bilang yang tersalibkan dan mati 3 hari adalah pribadi Putra. Sisa berapa? Kau katakan sisa 2 pribadi. Nah, saya tanya, pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari? Dia tetap menjadi Tritunggal. Nah, ya sudah, terima kasih. Thank you. Iya. Gian Bang Jan, Iqra 1 ini. Oke, lanjut nih. Aduh, kan ada Bang Jeru. Udah ini Iya. makanan Bang Jeru sudah. Kalau saya jujur saya udah angkat tangan ini, angkat bendera merah saya. Iya, makanya. Diskusi ini. Iya. Kita diskusi kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Uni Baik, kalah baik. Uni jujur Uni akui Uni kalah kalau lawan Alun sama Kiyo. Iya, jadi begini Uni. Tadi dia mengatakan, Ini lebih menang kok. iya, tadi dia mengatakan tidak bisa dipisahkan. Pas disalib terpisah barang itu. Hanya Putra yang disalib. Ini gimana ini? Kamu katakan Alon tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu. Tetapi pas waktu penyaliban, Putra doang yang disalib. Bapak tidak. Ini gimana ini kamu ini? Enggak, 3 pribadi berbeda. Tiga pribadi berbeda. Aduh. Iya. Tetapi disatukan dalam satu hakikat. Nah, Ya itu dari seperti itu. 3 pribadi yang berbeda pada saat peristiwa penyaliban dan yang tersalibkan selama 3 hari itu, yang mati selama 3 hari, tersalibkan itu siapa? Alon bilang Putra. Jujur, itu salut, kita respect, kita hargai. Sisa berapa? 2. Nah, pernahkah Tritunggal, 3 pribadi satu hakikat ini menjadi tidak Tritunggal selama Itu 3 ada hari? ada kata tidak Tritunggal. Tidak seperti itu. Jadi Tritunggal itu tetap dia Oke, Tritunggal. selama 3 hari ada sisa berapa pribadi? Selama 3 hari 3 pribadi. Kan udah mati satu. Kan satu pribadi kan Elon bilang udah Kan satu sudah. firman Tuhan itu dia tidak mati. Iya Tuhan dia Alon pelan-pelan ya, Alon pelan-pelan sesuai dengan nama Alon sing kelakon. Jadi tadi kan Alon udah bilang 3 pribadi satu hakikat, ya kan. Saya Iya, tambahkan betul. lagi, saya tambahkan ilmumu, ya kan. Akarnya itu adalah trias persona una substantia diskresi non separati distingsi non divisi, artinya 3 pribadi berbeda. Oke, Bapak bukan Roh Kudus bukan Putra bukan Bapak. Tetapi mereka satu hakikat, betul? betul mereka satu. Pada saat peristiwa penyaliban yang tersalibkan dan mati selama 3 hari, pribadi yang mana? Putra kah? Bapak kah? Roh Kudus? Putra, baik. Berarti kita kunci ya. Alon mengatakan 3 pribadi yang tersalibkan dan mati selama 3 hari adalah pribadi Putra, betul? Sisa berapa pribadi?
tinggal berapa pribadi? 2 pribadi. Sisa berapa? Sisa berapa pribadi? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Bisa. Sisa 2 pribadi. Nah, berarti selama 3 hari ada pribadi yang mati selama 3 hari karena tersalibkan, yaitu pribadi putra. Nah, selama berjalan 3 hari ini hanya 2 pribadi, berarti Tritunggal pernah menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari ya, Alon? Tidak, dia tidak seperti itu. Dia tetap Tritunggal. Iya, tidak Dia Tritunggal, tetap betul. Tritunggal karena pribadi Allah itu tidak mati. Seperti itu. Oke, pribadi Allah tidak mati, pribadi Roh Kudus tidak mati. Yang mati selama 3 hari pribadi apa? Yang mati itu kan tubuh manusianya, bukan Pribadi yang mana? firman Allah itu tidak mati, tapi putranya itu mati. Maksudnya tubuh manusianya mati kan? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Soalnya saya tuh mau minum obat ini, tekanan darah tinggi. Dilanjut dulu, Pak. Silakan. Ya, nggak apa-apa, adikku. Iya kan, ini kan maksudnya ini kan diskusi. Ini kan kalau orang tidak belajar dengan Aku baik, memang jam ya, 7, seperti jam 7 itu maksudnya. aku memang jatahku minum obatku. Ya, karena aku tensi dan ada beberapa penyakit yang memang harus aku obati. Tidak ada maksud ke kamu gitu loh. Lanjut, tolong, Pak. Kalau Pak. Tukang donat. Tukang donat, Ya, tukang donat. Tukang donat, ambil alih tukang donat. Jangan pura-pura tidur. Jadi gimana, gelang apa ini? Gelang ungu, gelang hitam, kalau gelang merah, gelang merah. Sama tuh. Ambil minum air dulu satu situ. Sama itu. Nama dia sama donat. Bukan karipap, bukan kue lapis, sama donat juga. Itu yang nama Ini, Pak, dinamakan Tuhan Yesus. Pivos Muslim ya? Satu nama, satu priman, satu roh, satu. Pak Yus, bukan Pak Fos, Pak Yus. Pius. Pius Muslim ya? Bang Palopo sudah pingsan ya? Walaupun sudah Jadi Bang Palopo kalah. Lagi nganterin delivery donat. Dari tadi saya dengar. Jadi Bang Palopo sudah pingsan mendengarkan 2 saudara kita ini. Yang donat itu pun sama. Yang nama dia coklat ke orange ke, sama juga nama dia donat. Ya. Bukan karipap, bukan kue lapis. Iya. Donat bukan karipap, donat bukan kue lapis. Tapi di situ ada 3 donat. Betul begitu? Satu nama. Donat. Cuma preman, Roh Kudus, sama roh. Jadi itu adalah donat, sama-sama Itu, donat, tapi 3 pribadi donat yang satu berbeda. nama. Ya. Saya bentar, Itu yang dia saya maksud. baca dulu ini. Bang Edi Cabe, sikat uni orang-orang tidak mengerti agama cuma jangan disikat. Orang-orang seperti ini harus kita budidayakan. Kalau perlu kita biarkan di komal kita setiap hari untuk menjadi narasumber Kristen. Jangan. Saya justru suka berteman dengan Abang Pius, dengan Alon. Nggak apa-apa. Kalau mereka katakan botol kecap adalah Tuhan pun, saya akan izinkan dia di komal saya. Asal jujur. Betul, Ya? betul. Bang Pius tadi bilang apa? Ketika anak menyusu, bapak ikut menyusu. It's okay. Masalahnya nggak ada. Betul. Ya? Kalau Ketika kayak Bang Pius begitu pun- berkata anak mati, bapak juga mati. It's okay. Betul. No problemo. Umat Islam ini umat rahmatan lil alamin. Betul. Kalian mau menyembah tuyul, kami nggak marah. bukan. Ya, Tak. kalau dibilang merusak peradaban, betul merusak peradaban. Tapi kan kita kan nggak seitu banget. Kita kan ngerti mana yang benar, mana yang salah. Jadikanlah ini hiburan teman-teman Bukan. muslim. Sahabatlah dengan mereka. Bukan macam itu. Ini dunia satu tujuan kan.
Ha, Semua tuh tujuan kita beda lah. Kalau kami satu tujuannya Tuhan, salah. semua satu Tuhan. Saya Kak. tujuannya ke surga umat Islam. Tapi yang Abang kita tujuannya ke surga tanya orang Kristen. itu yang kita tanda tanya sekarang, siapa yang Tuhan? Itu yang kita berdebat. Kalau sekarang. saya kan jelas bilang Allah Tuhan. Itu yang kita Kristen, Yesus yang Tuhan, itu yang kita. Nah, ya sudah, perdebatkan. tara masalah. Tara Tapi masalah. Kita satu tujuan, kita satu tujuan. Silakan. Siapa yang betul? Abang saya mau tanya Nah, lagi. itu yang kita nak tahu, itu aja, bukan. Kita sudah tahu Islam Tuhannya Allah, Kristen Tuhannya Yesus. Aman. Itu Aman yang dunia persilatan. Nggak perlu itu kita yang- berdebat. itu Walaupun yang kalian berdebat. rusak peradaban, tapi kami nggak ikut Tapi rusak. orang nggak apa-apa. Kristen Tuhan Yesus yang Tuhan. Ya tidak tara Tapi masalah. orang Islam Allah yang Tuhan. Itu yang kita berdebat. Ya, Itu yang mungkin bukan. karena Bang Pelopo sudah Bukan. tewas ya, karena Bukan. tidak sanggup menghadapi kalian berdua Bukan, ya. itu yang tanda Bang Jeru tanya. pengen menjajal nih. Bentar. Itu yang bukan itu yang Silakan tanda Bang tanya. Jeru, jajal dulu nih. Itu yang tanda tanya. Bang Pelopo nggak sanggup dia. Bang Pelopo pingsan dia. Baru kali ini saya lihat Bang Pelopo nggak sanggup menghadapi orang Kristen. Baru kali ini, luar biasa ini memang Bang Pius ini, sama Bang Alon ini. Fix nih, sudah fix, anakku Tuhanku, sudah fix nih. Jadi aku nih sudah bikin gambar, artinya hasil dari diskusi saya ilustrasikan ke gambar, ngono loh nih. Jadi ada poin yang kita dapat. Jadi menurut Pak Pius, Maria ini Tuhannya yang digendong ini, betul? Oke, betul. Sudah, poinnya di situ. Sebelum dia Ayo. digendong, tapi menurut orang Kristen sebelum dia digendong dulu, nama dia dulu bukan Yesus. Dia sebagai Yesus, dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya, bukan orang Kristen, semua umat-umatnya di dunia, orang Islam ataupun orang percaya dengan dia, itu yang dia diselamatkan. Palopo, kenapa ini Palopo? Lanjut. Gambar apa Lanjut. lagi? Sanggup saya dengar. Kita ini aja apa ngobrol-ngobrol soal Tuhan nih, bener ya, enak kan yang ringan-ringan ya nggak? Iya, ya bro. Bagus nih orang dua ini nih. Alon Iya. sama Bang Pius nih, jadi teman kita aja Bang Jeru sama Bang Pelopo. kita Jadi ngobrol-ngobrol. narasumber aja. Bagus ini santun-santun ini. Iya. Ini saya turun dulu ya. Siapa? Wah, Alon kenapa turun, Dek? Oh sorry, gambar. Saya tutup dulu gambar. Memang kalau gambar ini. Kenapa Alon? Alon jangan turun Alon. Oke, kita buka dulu ya buat. Masa kau tinggalkan Uni, Dek? Iya, di sini aja Lon. Unimu ini tetaplah selalu Pius. bersamaku. Pius ini Pius juga enak. Siapa mau turun? Alon ke Pius? Iya. Tenang Pius, tenang. Saya libatin Palopo nih muslim. Ini Bang Jeru sama Bang Pelopo, ada saudara kita lagi, teman kita lagi nih, naik ya. Saya sanggup dengar, saya sanggup dengar. Uni, saya turun dulu ya. Ada penting ini Uni. Dan nanti Siap, lain kali adekku. kita sambung lagi ya. Siap adekku, Iya. mantap. Oke, jangan marah ya. Yo enggak, Ini kan diskusi kan lintas iman, nggak apa-apa kan? apa Dek? Apa Ya, Dek? makasih. Yo. Siap adekku, sehat selalu. Oke, ya. Pius kita Iya. Ini bantu turunkan dulu. Pius kita ngobrol ringan aja. Baru saya libatin. Tolong belajar sama ini Bang Jeru sama Bang Pelopo, harus belajar sama Bang Pius ini biar mengerti ini. Tolong ya. Tolong Bang Pelopo, Bang Pius tolong ajarkan Bang Jeru dan Bang Pelopo biar mereka tuh bisa dibaptis, silakan. Ya kalau Jadi Pak Pius, saya mau nanya dulu. Coba perhatikan di gambar. Boleh. Ya. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Betul. Mereka ini disatukan ke dalam traffic light ya, betul? Betul. Di sini ada berapa lampu Pak?
tiga tiga lampu, tiga lampu, 3 lampu, betul. bukan 1. Tiga lampu. Lampu merah adalah lampu, lampu kuning adalah lampu, dan lampu hijau adalah lampu. Betul. Nah, yang merah hakikatnya adalah lampu, warna kuning hakikatnya lampu, warna hijau hakikatnya lampu. Betul. Nah, ada berapakah lampu? 3 lampu. 3 lampu. Oke. Bapa hakikatnya Tuhan, Yesus hakikatnya Tuhan, Roh Kudus hakikatnya Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 Tuhan. Kok bisa? Kenapa bisa berbeda? Padahal sama dengan lampu ini. Sementara lampu ini tadi Pak Pius mengatakan 3 lampu. Betul. Nama dia kan 3. Coba. 3 tadi kan. Ini Ada 3 lampu dalam Ada 1 3 tiang. Yang benar ya Pak Pius? 3 lampu dalam 1 tiang. betul. Kalau di misalnya lampu merah hidup, 2 lampu mati, berarti tinggal 1 lampu yang hidup. Betul. Hidup. Kalau Kalau satu 2 lampu, lampu yang kalau 1 lampu yang mati, Tinggal 1 lampu juga. 1 lampu juga. Ah, Tiangnya 1 tetap. Nggak berubah ya. Oke. Nama dia kan semua kan lampu. Macam itulah Roh Kudus 1 lampu. Kalau 1 lampu Beriman 1 diikat, lampu. oke, kalau 1 lampu Semua 1 lampu, tapi dia 1 lampu juga. kalau 1 lampu diikat di tiang yang berbeda, ya kan? Tinggal berapa lampu? 1 lampu juga. Nama dia lampu. 1 lampu. Nama dia lampu juga. Nama 2 lampu. Berarti Nama dia lampu. 2 yang tersisa 2 lampu 1 tiang karena 1 lampu telah diambil Betul. ditaruh di tiang lain. Tak mungkin itu. Kalau ditaruh yang tiang lain itu. Lanjut Pak. ya, Tapi kalau satu tiang taruh 1 lampu macam begini, dia memang 1 nama 1 lampu. oh, berarti ada berapa lampu? 1 lampu. 1 lampu. Betul. Nah, itu Bang Jer. Roh Kudus, Tuhan Yesus sama firman-Nya. 1 nama Oke. juga. Oke. Betul? Taruhlah warna hijau ini adalah Yesus. Waktu dia mati, ada berapa lampu yang hidup? 1 lampu juga. Yang mana yang 1 itu? Firman sama Enggak, Firman kan sudah mati nih. Yesus, warna hijau, mati lampu hijau kan? roh sama Lampu hijau mati. Sisa berapa lampu yang hidup? 1 lampu. Nah, yang mana yang 1 lampu ini yang hidup? Antara kuning dengan merah. Tiga nama ini 1 lampu. Iya, kan 1 lampu mati nih, lampu hijau. Betul? Tersisa lampu kuning dan lampu merah. 1 lampu juga. Nah, 1 lampu juga. 1 lampu juga. 1 Oh, nama. mungkin di dalam 1 lampu. Oh, mungkin cuman akriliknya barangkali Bang Jer. Bisa jadi. Bisa jadi akrilik, tapi di jadi. dalamnya 1 lampu. Tapi gimana ganti-gantinya itu? Iya, enggak. Jadi gini, kalau 1 lampu kan rusak nih, ya kan? Terus diambil dari tiangnya 1 lampu nih. Yang 2 normal, 1 lampu rusak, diambil dari tiangnya, dibawa ke tempat servis. Nah, di tiang lain, dipasang di tiang lain. Diperbaiki di tiang lain, ya kan? Taruh di tempat servis, diperbaiki selama 3 hari. Nah, 3 hari lampu yang rusak ini sudah benar lagi, ditaruh lagi Dipasang tempatnya balik. semula, dipasang kembali. Betul, dipasang kembali. Dipasang Betul. balik juga di tempat dia yang sama. Takkan Iya, lampu ini- dibalikan ke tempat yang di misalnya tempat yang lampu semula. hijau ini Nah, di tempat yang semula kan? Disampaikan tempat lain. Iya, iya Dibalikan kan lampu. juga dari tempat ini.
Sebab dia Berapa? sebab dia yang lampu hijau nih dia juga yang dipakai. Kalau tak dipakai tak boleh jadi juga. Enggak, Memang Pak pergi Pius, Pak mana-mana Pius. 20 tahun ke 30 tahun dia pergi tempat lain, memang dia datang lagi. Sebab Pasti datang lagi Bang mesti Jet. datang lagi. Sebab Iya. orang dua ini perlukan dia. Bukan dua, satu. Oh ada dua. Bukan yang atas yang bawah ini perlukan Oh, dia. yang dua pelukan, yang satu kan nggak bisa rusak. dua. Mesti dia balikkan di sini lagi. Satu Iya. nama juga. Oke. Tak boleh pisahkan. Oke. Ini Nah, kita tiga, lanjutin tiga tadi. tak Oke. boleh pisahkan. Kalau pisahkan semua terberakan. Ya, nggak usah 20 tahun kelamaan. Kita balik lagi cerita tadi ya. 3 hari Lampu yang pun- satu, betul. lampu yang satu rusak. betul. Diambil, sisa 2 lampu. Nah, yang diambil betul. 1 lampu ini rusak. Kemudian Betul. diperbaiki. Betul. Perbaikannya itu memakan waktu 3 3 hari kan? hari. Betul. Nah, setelah 3 hari lampu yang rusak ini normal kembali, dipasangkan kembali Betul. menjadi satu kan? Satu. Jadi 3 lagi kan? Satu tiang. Nah, Betul. kira-kira waktu 3 hari itu ada 3 lampu apa cuma 2 lampu, Pak Pius? Satu lampu. Satu Bang Jet. Satu lampu. Sebab nama dia lampu. Satu lampu. Lampu Bang Jet. Paham nggak? Tolong, iya. Satu lampu juga nama. Atau gini lah. Ini Sebab 2 ini perlukan dia. bukan dua, satu, nggak ada dua. Bukan. Karena satu. Yang maksud saya 2 ini yang perlukan dia. Firman Berarti sama ada dua. Firman sama roh dia perlukan. Firman sama roh pelukan. Putra, Perlukan dia. putra, lampu yang putra ini itu sempat 3 hari diservis. Betul. Berarti yang pelukan tinggal 2 ya. Lampu Firman sama lampu Kuning. kuning. Tadi kau udah digantiin kalau lampu Firman sama Berakhir sudah diskusi dan debat Unirfa, Bandalbo, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.